Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tim Solas Channel, solusi langsung tuntas untuk memahami ilmu matematika. Pada channel ini kami akan membahas tentang materi himpunan. Akan tetapi channel kami ini membahas materi secara singkat, jelas untuk bisa memperdalam ilmu matematika teman-teman pencinta matematika. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sekali lagi kami ulangi, himpunan adalah kumpulan benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, berarti kata lain dari himpunan ini adalah kumpulan. Nah, setiap benda atau objek yang dikumpulkan atau perkumpulan dari benda dan objek, akan tetapi itu jelas dan bisa kita definisikan, itu termasuk himpunan. Kita langsung ke contoh himpunan. Contoh himpunan misalnya kumpulan hewan berkaki dua. Nah, di sini sudah jelas contohnya. Yang termasuk himpunan itu adalah kumpulan hewan berkaki dua. Jadinya di sini adalah kumpulan hewan-hewan yang memiliki kaki dua. Contoh yang selanjutnya, kumpulan angka yang bisa dibagi dua. Nah, di sini sudah jelas angka-angka yang bisa dibagi dua. Intinya, himpunan itu adalah kumpulan atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang contoh yang tidak termasuk himpunan. Contoh yang tidak termasuk himpunan, kumpulan wanita yang cantik. Nah, ini tidak termasuk himpunan karena kecantikan itu adalah relatif, tergantung dari orang yang melihatnya. Karena didefinisikan tidak jelas kecantikan itu, sehingga kumpulan wanita-wanita cantik ini bukan termasuk contoh himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan abjad atau huruf besar, mulai dari A sampai Z. Nah, sehingga ketika menyebutkan anggota himpunan, harus kita lambangkan dulu dengan huruf abjad. Contoh, kumpulan hewan berkaki dua, kita misalkan dengan B, dan harus diawali dengan kurung kurawal. Tinggal kita tulis anggota hewan yang berkaki dua, misalnya kuda, sapi, kambing, dan lain-lain, dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, ini cara menulis himpunan. Ingat, himpunan itu dilambangkan dengan huruf abjad atau huruf besar mulai dari A sampai Z dan diawali dengan tanda buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung. Ini cara menulis anggota himpunan. Kalau ditanyakan berapa anggota himpunannya, tinggal kita hitung yang ada di dalam kurung. Di sini 1, 2, 3. Berarti anggota himpunan kumpulan hewan yang berkaki dua adalah
di 3. Nah, ini cara menulis anggota himpunan yang tepat dan jelas. Nah, tinggal untuk menghitung jumlah anggotanya, tinggal kita hitung anggota-anggota yang ada di dalam kurung tersebut. Oke, sobat matematika. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi himpunan. Kita akan masuk di operasi perhimpunan. Operasi himpunan yang pertama disebut dengan nama irisan, atau dilambangkan dengan huruf N atau U terbalik. Nah, ini irisan, ini operasi yang pertama. Nah, kita langsung saja ke contoh mana yang disebut irisan tersebut. Contoh, di sini ada himpunan A yang anggotanya huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, himpunan yang kedua kita beri nama himpunan B, anggotanya A, B, C, D, dan E. Dari contoh ini, yang dinamakan irisan adalah huruf atau anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kita cari yang sama. Di sini yang sama adalah A, E. Berarti A irisan B itu adalah anggotanya A dan E. Itu irisan. Nah, berarti irisannya adalah A dan E. Itu irisan. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan dilambangkan dengan huruf U. Kita langsung saja ke contoh. Contohnya sama dengan yang pertama, A, anggotanya A, I, U, E, O. Dan B anggotanya A, B, C, D, dan E. Nah, untuk gabungan, tinggal kita gabungkan anggota A dan B atau kita satukan menjadi satu. Huruf yang sama itu cukup ditulis sekali. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan A gabungan B. Nah, ini gak dibaca A gabungan B karena ini adalah lambang dari gabungan. Buka kurung, kita mulai dari A, B, C, D, E, O, U. Nah, tinggal kita satukan menjadi satu. Ingat, gabungan itu adalah menggabungkan anggota A dan B menjadi satu. Huruf yang sama atau angka yang sama cukup ditulis sekali. Itu gabungan. Yang ketiga adalah namanya komplement. Yang ketiga komplement. Dilambangkan dengan huruf C. Komplement. Nah, kita langsung ke contoh. Untuk komplement, dia harus memiliki himpunan S atau himpunan semesta. Nah, di sini himpunan semestanya adalah misalnya bilangan asli. A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang kita akan menentukan komplement dari A. Nah, komplement itu adalah
anggota himpunan S atau bilangan asli yang tidak ada di anggota A. Di sini misalnya bilangan asli kurang dari 10. Nah, komplement itu adalah angka yang tidak ada atau anggota himpunan S ini yang tidak ada di A. Di sini anggota S itu adalah bilangan asli kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilangan atau anggota himpunan S. Anggota A-nya 1, berarti 1 ada, kita coret saja. 3, 5, 7, dan 9. Nah, berarti yang tidak saya coret ini itu adalah komplement dari A. Berarti komplement A itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, itu komplement. Yang terakhir adalah selisih. Selisih dilambangkan dengan tanda min atau negatif. Nah, untuk selisih ini kita langsung saja ke contoh. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, sekarang kita akan mencari A selisih B atau A min B. Nah, ini ya yang terakhir, operasi himpunan yang terakhir yaitu selisih. Selisih dilambangkan dengan tanda min. Nah, untuk mencari A selisih B itu adalah caranya sobat matematika mencari anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B. Nah, di sini anggota A yang tidak ada di B itu adalah 1, 4, 6. Berarti A selisih B anggotanya 1, 4, 6. Sekali lagi kami ulangi. Untuk mencari selisih A selisih B, sobat matematika lihat yang di depan. Berarti kita akan mencari anggota A yang di atas ini tidak ada di B. Artinya tidak ada di anggota B. Di sini 1 tidak ada di anggota B, berarti itu termasuk selisih dari A. Yang tidak ada juga 4, berarti itu selisih 6. Nah, intinya anggota A itu tidak ada di B, itu A selisih B. Nah, kalau saya balik B selisih A, berarti sebaliknya anggota himpunan B yang tidak ada di A. Nah, di sini anggota B yang tidak ada di A itu adalah 2 ada, berarti tidak termasuk selisih. 3 ada, 5 ada, 7 tidak ada, termasuk selisih. 11 tidak ada. Berarti B selisih A itu ada 2 anggotanya, 7 dan 11. Nah, ingat, untuk mencari selisih kita lihat yang di depan. Kalau A selisih B, berarti kita akan mencari anggota himpunan A yang tidak ada di B, itu selisih. Kalau B selisih A, berarti kita akan mencari anggota B yang tidak ada di A. Itu cara untuk menentukan selisih. Sekian, semoga bermanfaat untuk sobat matematika. Terima kasih.